Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya, saya percaya dimanapun kita berada, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Kita bertemu kembali dalam ibadah GPDI Betani. Kami rindu kita boleh mengambil bagian pada saat ini untuk masuk dalam penyembahan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau nyatakan isi hati kita pada saat ini kepada Tuhan melalui penyembahan kita, melalui pujian kita. Kita mau nyatakan bahwa sungguh pertolongan kita hanya daripada Tuhan saja. Mari saya undang kita semua untuk mengambil bagian dalam penyembahan ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, Kau kekuatan dalam kehidupan kami, Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan dalam hidupku. Kau harapan dalam hidupku. Kau harapan dalam hidupku. Oh Yesus, Kau harapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat
kehidupan kami. Setia menopangku, Kau satu-satunya tempat pengharapan kami. berseru Kepadamu kami berseru ya Bapa. berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam momentum kita ibadah sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh puji-pujian yang kita sudah dengar sama-sama, dan tiba gilirannya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari periskop yang sama pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 16 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema orang kaya dan Lazarus yang miskin, yaitu dari ayat 16 sampai ayat 31. Tetapi sebagai ayat pokok kita pada pagi hari ini, saya baca ayat 24 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berseru, yaitu orang kaya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 27. Kata orang itu, kembali kata orang miskin itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami kembali mau belajar firman Tuhan. Berkati firman-Mu supaya kami semua diberkati. Firman-Mu menjadi remah bagi kehidupan kami. Dan berkati juga hamba-Mu, hanya oleh kekuatan yang Tuhan anugerahkan, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Nah, minggu lalu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah memaparkan kepada kita, oleh sebab orang kaya semasa hidupnya melalaikan peluang yang diberikan kepada dia, maka setelah dia mati di alam maut, dia berdoa, 2 kali dia berdoa yang tadi kita sudah baca. Kalau kita baca lebih lanjut, kedua-dua doanya itu tidak terjawab. Kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan bahwa peluang semasa hidup, apalagi peluang berdoa, itu sangat penting. Sebab jika kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan berikutnya atau peluang berikutnya. Bahkan orang lain mendoakan kita pun yang sudah mati tidak ada gunanya. Sebenarnya dalam hidup ini ada banyak peluang yang diberikan kepada kita. Tuhan berkali-kali memberikan kita peluang. Tuhan sebagai Tuhan yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan panjang sabar. Jika peluang itu adalah peluang untuk berdoa, itu penting. Dengan kedaulatan Tuhan,
Dan oleh kemurahan Tuhan kita diberi beberapa kali kesempatan. Jika kita melewatkan kesempatan-kesempatan itu, peluang-peluang itu, maka menyesal kemudian tidak ada gunanya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat sesuai dengan doa daripada orang kaya ini di Al-Amr dua kali tidak dijawab. Pagi hari ini izinkan saya memberikan tema, jangan lewatkan peluang keduamu di dalam hidupmu. Kita akan melihat satu contoh, satu pribadi diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-32. Saya akan baca mulai ayat yang ke-22 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Ini berbicara tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecot ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, Yakub setelah selesai berdamai dengan mertuanya, di pasal yang ke-32 mulai 1, dia melanjutkan perjalanan pulang kampung, pulkamnya. Dan tiba di satu tempat, satu daerah disebut namanya Mahanaim. Diberi nama Mahanaim karena dia bertemu dengan malaikat-malaikat yang diyakini bala tentara Allah. Ya, dia begitu sibuk mengatur upeti dan mengatur tim untuk melakukan negosiasi dengan abangnya Esau. Karena dia teringat Esau pasti masih dendam sama dia, oleh sebab 20 tahun sebelumnya dia bersama dengan ibunya mengatur satu momentum, meminta doa berkat anak sulung bagi dia, yang oleh Yakub, oleh Esau sebenarnya itu berkat untuk dia. Sehingga ketika Esau datang minta berkat anak sulung, tidak dapat lagi, dia meraung-raung. Dia katakan, oh adikku telah terlebih dahulu meminta berkat dari bapa, dia telah mencuri berkat hak kesulungan yang mestinya diberikan kepada saya. Dia teringat akan momentum itu, dia teringat abangnya mungkin masih sakit hati, masih marah, sehingga dia menyusun satu tim rekonsiliasi untuk mendahului dia menemui abangnya di tanah Syir atau tanah Edom. Sekembalinya tim ini menyampaikan berita kepada Yakub bahwa mereka sudah sampaikan salam, dan Yakub dan Esau, dia menyampaikan berita kepada Yakub bahwa salamnya sudah disampaikan, dan saat ini Esau dengan diiringi 400 orang datang untuk menemui Yakub. Demi didengar oleh Yakub hal demikian, kabar demikian, dia takut sekali, hatinya sesak sekali. Tetapi dia tetap melakukan bagian dia mengatur kelompok-kelompok yang penyanggah yang nantinya dia pikir bisa menyelamatkan dia. Kelompok pertama, kelompok dua, dengan upeti-upeti yang diatur untuk dipersembahkan kepada abangnya Esau. Halo, jangan salah ya. Pemikiran manusia kadang-kadang memang upeti, hadiah dapat meluluhkan hati seseorang. Yang dendam bisa menjadi bersahabat kembali. Itu yang namanya bersahabat dengan mamon, ya, supaya kita bisa bersahabat kembali, ya, bersahabat dengan mempergunakan mamon. Nah, kita kembali ke sini, bahwa setelah diatur demikian, dia beristirahat malam itu. Yang kita baca tadi, pada malam itu Yakub bangun. Itu momentum kedua.
dia bertemu dengan Allah yang di tempat yang disebut Peniel. Dia tidak bisa tidur, badannya lelah, capek, tapi dia tidak bisa tidur karena hatinya takut, khawatir, galau. Ya, tetapi ini yang kita mau belajar dari Yakub. Dia mengambil momentum ini karena pikirnya jangan-jangan saya tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu dengan malaikat Allah yang ketiga kalinya. Karena dia teringat yang pertama kali ketika dia ketemu dengan malaikat Allah, waktu dia keluar dari rumah orang tuanya, mau menuju ke Haran, tempat Laban pamannya. Dia berhenti di tengah jalan di suatu malam, dia tidur di tempat itu, dan ketika dia tidur, dia bermimpi, dia melihat ada tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan dia melihat ada malaikat Allah turun naik. Firman Tuhan katakan di dalam pasal yang ke-28 ayat 16, di sana dikatakan demikian, ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dia terjaga dari mimpinya. Dia katakan sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tapi aku nggak tahu. Ternyata dia nggak berbuat apa-apa dari saat dia terjaga dari mimpi. Karena ayat selanjutnya ayat 18 di sana dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Di sini kita lihat, dia mengatakan, Tuhan ada di sini, tapi aku tidak tahu. Dan ayat selanjutnya 17 dia katakan, wow, alangkah dahsyatnya, ini adalah rumah Tuhan. Tapi dia tidak melakukan sesuatu. Halo Bapak Ibu, semestinya momentum waktu krusial, waktu dia bangun, terjaga dari mimpinya sampai keesokan harinya, dia tidak pergunakan seperti kedua kalinya dia bertemu dengan Allah. Dia momentum itu dia pergunakan untuk bergumul dengan Allah. Iya, perhatikan dengan baik. Ya, dia tidak lakukan apa-apa. Tadi saya katakan bahwa seorang malaikat bergumul dengan dia sampai pagi. Yakub hidupnya penuh dengan pergumulan. Kita ingat dari dalam rahim ibunya, dia juga sudah bergumul. Ketika dia lahir, dia memegang tumit daripada Esau abangnya. Kemudian waktu dia di rumah Laban pamannya, di pasal 31, sepanjang 20 tahun dia penuh dengan pergumulan. Firman Tuhan katakan bahwa pamannya Laban sampai 10 kali mengubah sistem perupahan yang diperuntukkan untuk Laban. Bahkan untuk mendapatkan istrinya pun dia tertipu oleh Laban pamannya yang akhirnya menjadi mertuanya. Tetapi di tempat ini, di Peniel, dia berpikir, oh, mungkin tidak ada kesempatan ketiga lagi aku dapat bertemu dengan malaikat. Maka dia sungguh-sungguh, ya, sendirian, semalam-malaman dia memanjatkan doa khusus, bergumul dengan seorang pria. Firman Tuhan katakan dia bergumul dengan Allah dan manusia. Diyakini itu adalah awal inkarnasi. Allah menjadi manusia, itu Yesus. Tetapi kalau kita baca di dalam pasal 31 ayat 13, bahwa Allah mengingatkan dia, malaikat Allah mengingatkan dia untuk kembali ke rumah ayahnya. Dan mengingatkan dia pada waktu dia pertama kali berangkat menuju ke Haran. Malaikat Allah bertemu dengan dia, sehingga dia yakin bahwa itu Allah bertemu dengan dia. Momentum itu dia pergunakan dengan serius. Dia memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, jangan tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku. Halo, momentum kedua ini sungguh-sungguh dilakukan, dipergunakan. Dia tidak mau lewatkan begitu saja. Ya, kalau Anda datang ke gereja, ya sekarang banyak namanya Betel, misalnya gereja Betel Indonesia. Anda datang ke gereja, Anda harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Anda tidak hanya mencari gedung gereja saja. Karena pada waktu bangsa Israel ada di pembuangan, Betel, Beersheba, Gilgal, ada tempat-tempat penyembahan berhala. Maka pada waktu firman Tuhan datang kepada Amos, khusus ditujukan kepada bangsa Israel, di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat 4 dan ayat 5 sampai 6, ya.
oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema jalan yang menuju hidup. Saya baca ya, Amos pasal 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ketika itu tempat-tempat ini telah dijadikan tempat penyembahan berhala oleh bangsa Israel. Oleh raja, ada satu raja yang menempatkan tempat-tempat ini sebagai tempat berhala. Maka Tuhan katakan, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal atau menyeberang ke Beersheba. Kalau gedung ibadah Anda tahu momentum untuk datang mencari Tuhan di hari Minggu, Anda jadikan tempat-tempat yang tidak sesungguhnya mencari Tuhan. Ya, hanya sebagai simbol Anda ke gereja, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Halo, Anda tidak akan ketemu sama Tuhan. Ya, makanya Tuhan katakan ayat lebih lanjut, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan. Anda datang ke gereja, Anda datang ke Betel, ke bait Allah, sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan main HP, jangan ngobrol ketika dengar firman Tuhan. Anda datang dengan kosong akan pulang diberkati. Tapi kalau Anda jadikan tempat ini hanya sebagai ya seremonial saja, gedung yang indah, ya, Anda datang untuk bercakap-cakap dengan sahabat dan yang lain sebagainya, bahkan firman Tuhan masuk kiri dan keluar kanan, Anda pulang datang kosong, pulang melompong, Anda tidak diberkati. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan lalaikan, jangan lewatkan peluang kedua. Lihat Yakub, momentum peluang kedua ini, sungguh-sungguh dia panjatkan doa yang khusus. Dia berkata kepada malaikat Allah, jangan tinggalkan aku. Walaupun fajar menyingsing, katanya malaikat itu hendak meninggalkan dia, tapi dia sungguh-sungguh, jangan tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku. Dan akhirnya kita lihat malaikat Allah, yaitu Allah, berkata, siapa namamu? Yakub. Mulai hari ini orang tidak akan sebutkan dan engkau tidak akan dinamai Yakub lagi, tetapi Israel, artinya pangeran Allah. Bapak Ibu, inilah awal perubahan. Sekarang kita tahu Israel adalah satu bangsa, satu negara. Kita tahu pada perang kemerdekaan pada tahun 67, hampir-hampir bangsa ini, negara ini musnah karena begitu banyak negara yang mengepung dia. Tetapi berabad-abad yang lalu, bapak pendiri yaitu Yakub yang diberi nama Israel telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan dia menang. Bapak Ibu ingat, doa dapat mengubah sejarah kehidupan satu orang dan satu bangsa. Oleh sebab itu, peluang berdoa bagi hidupmu, bagi hidupku, selagi kita hidup di atas muka, jangan pernah dilewatkan begitu saja. Lihat Yakub, dia tidak akan melewatkan peluang kedua. Dia sungguh-sungguh berdoa, memohon supaya diberkati. Akhirnya Yakub diberkati. Ketika Yakub sudah diberkati, dia namakan tempat itu Peniel. Dan keesokan harinya, ketika dia bangun, dia bertemu dengan abangnya Esau. Perubahan terjadi. Abangnya datang, sama-sama mereka datang. Yakub tunjuk 7 kali, sama-sama dirangkul adiknya. Mereka bertangis-tangisan. Maka terjadilah rekonsiliasi yang luar biasa. Apa masalahmu dan apa pergumulanmu? Apalagi di dalam masa pandemi corona ini. Mungkin setiap pribadi Anda mengalami masalah, mengalami pergumulan hidupmu. Mungkin di tengah jalan Anda mengalami pergumulan sama seperti Yakub dalam perjalanan Pulkam di tengah jalan. Dia mengalami banyak masalah demi masalah. Mungkin perjalanan hidupmu baru setengah dalam perjalanan hidupmu. Dimanapun Anda berada, mari jangan lewatkan peluang keduamu untuk sungguh-sungguh datang memanjatkan doa khusus kepada Tuhan. Lihat contoh pribadi Yakub. Ini yang kita senang dari Yakub. Dia memberikan satu contoh yang indah bagi kita. Biarlah ini menjadi cerminan bagi kita. Dan berkata kepada jiwaku, aku tidak akan melewatkan peluang yang Tuhan akan berikan kepadaku. Pagi hari ini saya akan sampaikan satu ayat firman Tuhan sebagai tawaran kepada Anda dan saya. Tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-11
Ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini tawaran dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Mungkin ini peluang bagi Anda yang baru pertama kali dengar tawaran Tuhan Yesus. Jangan lalaikan peluang itu, raih peluang itu, karena Anda akan hidup dan Anda akan mendapatkan kelegaan dari segala kegetiranmu, segala kegalauanmu, segala kesusahanmu, segala kekhawatiranmu akan terselesaikan ketika Anda menyambut tawaran Tuhan, datang kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan kepada Anda. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua akan diberkati agar sungguh-sungguh mengimani peluang bagi Anda dan bagi saya. Jangan kita abaikan, jangan kita lewatkan begitu saja. Mungkin peluang pertama, kalau peluang pertama Anda abaikan, masih ada peluang kedua. Tapi seperti Yakub, dia berpikir dalam kondisi kegalauan. Mungkin dia bisa seperti beralasan, oh aku capek, aku lelah, sama seperti kita. Mungkin punya alasan yang cukup masuk akal. Atau mungkin dia beralasan, aku kan sudah mengatur tim-tim rekonsiliasi, telah mengatur kelompok-kelompok rekonsiliasi, dan telah memberikan sejumlah upeti yang cukup memadai. Tetapi keputusan ini yang kita ambil pada pagi hari ini menjadi satu momentum yang indah. Belajar dari Yakub, jangan lewatkan peluang kedua, karena Tuhan siap memberkati Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari, saya percaya Bapak Ibu akan diberkati mempergunakan peluang-peluang yang ditawarkan kepada Bapak Ibu. Apalagi tawaran keselamatan. Pergunakanlah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami mau belajar dari seorang Yakub. Sekalipun penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan kegalauan, tetapi dia mengambil keputusan untuk mempergunakan peluang kedua dengan sungguh-sungguh. Dia berpikir mungkin tidak ada peluang ketiga lagi. Maka peluang kedua ini, dia tahu ada Tuhan. Dia datang dengan sungguh-sungguh bergumul semalam-malaman sampai fajar menyingsing. Dan akhirnya dia memperoleh berkat daripada Tuhan yang membuat dia terrekonsiliasi dengan abangnya. Dan namanya diubahkan, di mana dia mengalami transformasi. Tidak lagi Yakub yang berarti penipu, tetapi pangeran Allah, yaitu Israel. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu, kami mengalami transformasi ketika kami bertemu dengan Tuhan. Karena kami mempergunakan peluang yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.